Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi hari ini. Mari sebelum melakukan aktivitas kita, merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita hari ini. Sudah sampai di Mazmur pasal 32, 33, dan 34. Pagi ini kita akan merenungkan Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Saudara, secara umum, apakah yang menjadi alasan orang mengucap syukur? Seringkali kita mendengar orang bersyukur karena kesembuhan atas segala sakit penyakit. Lalu yang kedua, orang bersyukur karena mendapatkan berkat di dalam usaha dan pekerjaannya. Ada juga yang mengucap syukur karena pertolongan Tuhan atas segala masalah dan pergumulan yang dialami. Lalu ada juga yang bersyukur karena memperoleh suami, istri, atau anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang setia terhadap anggota keluarganya. Tetapi di dalam bagian ini Daud memberi contoh pengalaman hidupnya, bagaimana dia mengucap syukur, dan dasar dari mengucap syukur itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Mengapa, saudara? Coba kita lihat ayat-ayat tadi, dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Nah, saudara, ada tiga hal yang membuat Daud mengucap syukur. Yang pertama, di situ dikatakan alasan dia bersyukur karena pelanggarannya telah diampuni. Pelanggarannya telah diampuni oleh Tuhan sehingga Daud mengucap syukur. Apa maksudnya? Kita tahu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada dua macam dosa. Yang pertama dosa warisan, ini sudah diselesaikan oleh Kristus ketika saudara-saudara percaya kepadanya. Lalu yang kedua ada dosa perbuatan. Nah, ini selalu ada, selalu menggoda kita untuk kita jatuh ke dalam dosa jenis ini. Entah itu di dalam pikiran, entah itu di dalam hati, entah itu melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan kita. Makanya sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus minta ampun terhadap dosa yang seringkali mudah untuk kita lakukan. Dan itu membuat Daud dan saya dan saudara mengucap syukur karena dosa yang kita akui di hadapan Tuhan itu diampuni. Lalu yang kedua, saudara, mengucap syukur karena dosanya ditutupi. Nah, ini di dalam konteks perjanjian lama. Ketika darah kambing domba dicurahkan umat Tuhan ketika melakukan dosa, maka dosa itu ditutupi oleh darah. Sehingga Tuhan hanya melihat darah dan tidak melihat dosanya. Tetapi sesungguhnya dosa itu tetap ada, saudara. Makanya perjanjian lama dikatakan korban mereka melalui darah binatang tidak dapat menghapus dosa dengan tuntas. Sehingga Kristus harus datang ke dalam dunia dengan mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Dan kita berkata sekali dia berkorban maka pengampunan dosa boleh dilakukan dengan efektif. Jadi berbahagialah saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni. Lalu yang ketiga, saudara, berbahagialah yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ini juga merupakan alasan bersyukur. Apa artinya? Kesalahannya tidak diingat lagi oleh Tuhan. Bahkan kesalahannya tidak ditanggungkan lagi di dalam hidup kita. Terjemahan lama mengatakan demikian. Jadi saudara, inilah beberapa alasan kita patut mengucap syukur. Sehingga ada satu ayat yang mengingatkan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, apa yang dituntut Tuhan di dalam hidup kita. Di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa saya, dosa saudara bisa diampuni oleh Tuhan dan itu membuat kita mengucap syukur karena apa? Karena saudara-saudara seperti Raja Daud memiliki pengakuan kejujuran di hadapan Tuhan. Dosa tidak bisa kita sembunyikan. Apapun di dalam hidup kita tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu ketika kita mengalami
saudara melakukan segala kesalahan, kita harus mengaku dosa kita dan janji firman Tuhan. Kalau saya dan saudara mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita, dan melupakan segala dosa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.